Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel, merge, kemudian cara melakukan perhitungan di Word, ya. Nah, untuk selanjutnya kalian tetap perhatikan ya, karena di sini nanti akan didemokan. Oke, slide berikutnya di sini tujuan pembelajaran ya, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan telah mampu membuat tabel pada Microsoft Word. Kemudian membuat mail merge atau surat menyurat menggunakan fitur mail merge. Seperti itu. Nah, jadi ini hanya mendalami saja ya. Mungkin sebelumnya di SMA atau di SMK ataupun mungkin di SD kalian sudah pernah mendapatkannya untuk materi ini. Ya. Materi ini. Nah, di sini untuk membuat tabel di Microsoft Word, pengguna bisa klik pada tab Insert, pilih menu Table, dan pilih jumlah kolom dan baris yang diinginkan. Untuk mengcustom tabel, pengguna bisa memilih menu Tabel, Insert Tabel, pilih jumlah kolom dan baris yang diinginkan. Pilih juga opsi penyesuaian konten dengan tabel, dan pilih OK. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau di sini kalian kurang jelas. Dan ada juga latihannya kalian nanti ikuti. Jadi di latihan ini di Microsoft Word ya, untuk menjumlahkan total SKS itu, jadi kalian itu tidak perlu menghitung secara manual. Jadi kalian gunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Seperti halnya di Microsoft Excel adanya formula ya, rumus. Jadi Anda bisa memasukkan rumus pada Microsoft Word juga seperti halnya di Excel ya. Seperti itu. Nah, ini untuk tampilan Excel-nya. Jadi misalkan tadi untuk membuat tabel ya. Untuk membuat tabel kalian lihat di layar di atas, klik Insert. Di sini ada table, kemudian di sini maksimal ke samping ada 10, kemudian ke bawah barisnya ada 8. Jadi kalau kalian mau membuat tabel misalkan kolomnya 4 ke bawah 8, ini bisa langsung klik. Nah, seperti ini jadi langsung muncul. Ke samping 4 kolom, ke bawah itu baris ada 8. Tapi bagaimana jika tidak ada? Ya, jika tidak ada kalian klik Insert, kemudian di sini ada Insert Table. Ya, Insert Table misalkan ke samping 15, kemudian barisnya ke bawah misalkan ada 13. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ke samping ini disebut dengan kolom. Ya, jadi ke sampingnya tadi ada 15. Nah, kemudian ke bawahnya ini disebut dengan baris. Jadi barisnya tadi ada 13 baris. Seperti itu. Nah, di sini ya sebagai contoh ya. Di sini sebagai contoh seperti halnya di PowerPoint di sini. Di sini kita menjumlahkan menggunakan rumus ya, Kalian buat seperti ini, tulis latihan 1 ya di Word kalian. Nanti buat tabel seperti ini ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 12 baris ya. 12 baris 3 kolom. Ya, cuman yang ini disatukan di merge ya. Bagaimana caranya? Misalkan tadinya ada 3, misalkan ini kan ada 3 kolom nih, 1 2 3. Agar menyatu kalian blok, klik kanan, kemudian merge cell, jadi akan menyatu. Nah, yang ini juga yang mata kuliah dan SKS ya, ini juga kan tadinya dua baris ya, jadi ini disatukan barisnya ya, disatukan. Ini sebagai contoh tidak disatukan online offline. Nah, yang ini disatukan jadi satu.
Nah, cuman bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya jika misalkan tulisan mata kuliah ini kalian biasanya tidak di tengah? Ya, bagaimana caranya? Kalian klik di sini. Di sini ada nih fiturnya yang tanda plus di pojok kanan atas, di pojok kiri atas, klik kanan, kemudian tabel properties, di sini ada table, row, column, ada cell. Nah, kalau kalian pilih yang top ya, oke, sebagai contoh, jadi mata kuliahnya di sini ada di atas, tidak di tengah. Ya, tapi kalau kalian misalkan pilih center, ini akan ada di tengah. Jadi kita kembali lagi ke dasar lah, ke dasar. Kita belajar lagi ke dasar. Mungkin ada yang sudah pernah ataupun yang belum, mudah-mudahan bertambah pengetahuannya. Nah, contoh yang ini ya untuk menjumlahkan, misalkan kita akan menjumlahkan SKS ini. Ada berapa SKS? Ini sengaja diberi tanda kuning ya, agar kalian bisa memperhatikannya. Misalkan klik tanda kuning ini ya, diklik tanda kuningnya. Nah, nanti di atas ya, di atas di sini ada view, help, ada table design, ada layout. Jadi ini yang table design dan layout ini tambahan ya, ini tambahan. Ya, jadi kalau misalkan kalian kliknya di luar tabel, misalkan di latihan di sini ya, itu tidak ada. Nah, di bawah ini di sini tidak ada ya. Setelah help itu tidak ada menu lagi, tapi kalau kalian klik yang di warna kuning ini di dalam tabel ini ada. Nah, di samping help ada tabel design, ada layout. Kalian klik layout, kemudian klik formula. Nah, di sini zoom above, tulisannya ABOVE ya, above. Nah, ini untuk menjumlahkan dari atas ke bawah. Jadi nanti 2 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, untuk agar hasilnya ribuan, misalkan ada titiknya, klik yang paling atas. Tapi kalau misalkan rupiah, pengen rupiah, kalian pilih yang paling bawah. Nah, oke, jadi jumlahnya 20. Nah, ya ini contohnya untuk penjumlahan jika menggunakan Word gitu. Jadi tidak menggunakan Excel. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini latihan kedua, di sini buatlah dokumen berisi tabel sebagai berikut. Jadi tabelnya seperti ini kalian buat. Nah, untuk angka 999-nya tidak perlu diisi ya. Nanti kolom-kolom yang kosongnya baru diisi ya. Nah, saya akan contohkan, nanti kalian ikuti saja. Nah, kita kembali lagi ke Word-nya ya. Ini Word-nya, ini latihan 2 ya. Sebagai contoh, saya misalkan hapus dulu ini. Ini saya hapus. Kemudian misalkan yang 16.000 ini saya juga hapus. Nah, contoh. Kita ingin tahu jumlah barang yang dibeli itu berapa. Ya, misalkan ini ballpointnya ada 3, buku ada 4. Berarti jumlah barang, buku dan ballpoint di sini 4 tambah 3, 4, 5, 6, ada 7. Misalkan seperti itu. Nah, untuk menjumlahkannya sama seperti tadi. Klik dulu kursornya yang warna kuning. Kemudian klik layout. Nah, klik formula. Di sini pilih yang pertama, misalkan ribuan. Biar ada titiknya kalau ribuan, tapi gak bakalan nyampe ribuan ya. Kemudian klik OK. Ini jumlahnya ada 62. Kemudian ini harga, misalkan kalau mau di jumlahkan juga bisa. Misalkan ini formula. Nah, ini kalau zoom left berarti ini ke kiri menjumlahkannya, ke samping. Berarti nanti jumlahnya ada 62, tidak ke atas. Tuh, 62. Ini salah, ini harus dihapus. Nah, kalau pingin jumlahnya ke atas, kalian klik formula, ininya harus diedit. Seperti tadi. Ya, tulisannya. Nah, ini ke atas menjumlahkannya. Karena ini harga, misalkan rupiah, kalian bisa pilih yang paling bawah. Jadi biar depannya nanti ada tulisan rupiah, Rp, kemudian terus di belakang rupiah kan biasanya 2 angka di belakang koma ada 00. Nanti juga akan muncul seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, ini ada 17.000 kalau dijumlahkan ini ya. Tapi ini hapus aja.
kita ganti ini misalkan jadi jumlah bayar. Jadi jumlah yang harus dibayar gitu ya. Nah, di sini ini kan ada kosong ya, ada kosong. Sebenarnya ini kalau di Excel kan biasanya kalian kolom A bintang, kolom B ya. Jadi untuk mengalihkan, misalkan untuk membagi, misalkan kolom C bintang, kolom A misalkan. Nah, di sini juga sama. Ini sebagai kolom A ya, ini sebagai kolom B, ini sebagai kolom C, ini sebagai kolom D. Di Word juga sama ya. Jadi yang pertama kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, kalau kita ingin mengalihkan buku, ini kan buku masih kosong ya. Mengalihkan buku berarti 4 kali 4000. Bagaimana caranya? Nah, 4 ini ada di kolom C3. Ini kan 1, 2, 3, baris ketiga ya. Baris ketiga kolomnya kolom B. Nah, ini kan A nama barang, B kuantiti, C harga, D total. Berarti untuk 4 kali 3 itu sama dengan, kita balik lagi ke formula ya. Sama dengan ini sumnya jangan ya. Karena ini mau dikalikan, berarti di sini 4 itu ini B3 ya, B3 dikali itu bintang, C3 seperti itu. Kemudian klik yang pertama ini biar jadi ribuan, ada titiknya. Nah, ini sudah 16.000. Nah, kita jumlahkan, misalkan jumlah bayarnya berapa ya, jumlah bayarnya berapa. Kita juga pakai formula lagi. Nah, sum above. Pilih yang terakhir, misalkan biar ada rupiahnya dan ada 2 angka di belakang koma. Nah, jadi total yang harus dibayar 144.000. Nah, ini untuk latihan ke-1 ya, kalian coba-coba di rumah ya. Kemudian ini untuk latihan kedua. Nah, untuk ketiga ya, selanjutnya di sini membuat chart ya. Untuk membuat chart di Microsoft Word, pengguna bisa klik pada tab Insert lalu pilih menu Chart. Pada menu ini, pengguna dapat melihat macam-macam chart yang dapat dibuat dengan Microsoft Word. Jika sudah menentukan chart yang akan dibuat, klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul tampilan pop-up yang berisikan tabel untuk pengguna isi data yang diperlukan dalam membuat chart. Nah, ini tampilannya ya, latihan untuk membuat chart. Ini contoh jumlah penjual HP dalam jutaan. Di sini ada Xiaomi, ada Samsung, Xiaomi, ada Nokia, Samsung, Xiaomi, dan Apple contohnya. Nah, ini gambarannya ya. Saya akan contohkan. Untuk membuat chart ya, di sini kalian klik Insert, menu Insert di atas di Word. Di sini kan ada table, tadi ada picture, kemudian ada sec, ada icon, 3D model, ada smart art, ada chart, ada screenshot. Misalkan ini untuk chart, kalian klik, pilih model-modelnya, ada kolom, ada line, ada P, ada bar, ada area, ya, ada XY, map, stock, ya. Kalian pilih yang kolom. Jadi sesuai keinginan lah, keinginan. Misalkan kita ikuti contoh saja yang pertama. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalian lihat di layar tampilannya seperti ini. Misalkan kategorinya ini yang pertama misalkan Nokia gitu kan. Yang kedua misalkan Samsung. Yang ketiga misalkan di sini ada Xiaomi. Kemudian ada Apple. Nah, misalkan ini untuk tahunnya misalkan ini tahun 2017, penjualan tahun 2017, 2018, ini 2019. Nah, kalau sudah ini
close ya. Ketika di close, nah tampilannya seperti ini. Nah, ini misalkan di close saja. Nah, ini udah selesai misalkan seperti ini. Kalian mau edit, ada yang salah. Bagaimana caranya untuk editnya? Kalian tinggal double klik ya. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Nanti di atasnya ada nih model-modelnya kalau kalian mau robah. Nah, kalau kalian sukanya model yang seperti ini, ya kalian pilih yang seperti ini. Nah, modelnya. Kemudian kalau mau diedit, angka-angkanya ada yang salah, kalian klik edit data. Di atas ada edit data. Kemudian edit data, klik. Nah, seperti ini. Kalau lama munculnya, kalian bisa yang paling bawah. Nanti opennya itu lewat Excel seperti ini. Nah, ini live langsung ya. Jadi kalau misalkan hurufnya dirubah, angkanya dirubah, di sini juga dirubah. Misalkan ini Nokia A-nya saya tambahin 1. Nah, saya tambahin 1 Nokia. Nah, di sini juga Nokia angkanya jadi 2 A-nya gitu. Jadi live ini. Nah, misalkan 2017 ini tahun penjualannya mau diganti, silakan ya. Seperti ini. Ini contohnya. Nah, kalau sudah kalian tinggal close saja. Close. Kalau mau edit judul, kalian tinggal double klik. Nah, misalkan HP dalam jutaan, D-nya mau kecil, kalian hapus. Nah, D-nya jadi kecil seperti itu. Oh, kalian nggak suka tampilannya, mau dirubah. Nah, ini bisa yang pertama ini kan, yang kedua ini, gitu. Jadi tergantung kalian sukanya yang mana, seperti itu ya. Itu untuk chart. Lanjut lagi, setelah chart tadi membuat chart, di sini membuat mail merge ya, mail merge. Mail merge sering digunakan ketika kita akan mencetak surat atau mengirim email untuk banyak penerima. Dengan mail merge kita dapat dengan mudah mengkustomisasi surat untuk tiap penerima yang berbeda. Selain itu, mail merge juga digunakan untuk membuat amplop atau tabel dalam jumlah banyak ya. Seperti itu. Nah, ini untuk mail merge. Jadi kalau kalian mau buat undangan pernikahan atau workshop atau yang lainnya, itu bisa menggunakan mail merge. Jadi ini contohnya nih. Oke, kita untuk mail merge kita demokan cara membuatnya. Nah, ini lanjut ke latihan keempat ya. Latihan keempat. Nah, untuk mail merge kalian tulis dulu seperti ini ya. Contoh di sini Tangerang Selatan 17 Februari 2022 ya. Ketika sudah menulis seperti ini ya, ya kalian tinggal klik di sini. Nah, kalian klik di sini ada mailing di menu atas. Ya, di menu atas kalian klik mailing. Di sini ada Star. Oh, ada ini nih. Menu yang ini ada select. Pilih type penulis. Yang ini kalau baru ya. Nah, pilih. Kemudian ini kan nama-namanya banyak, ada title, ada first name, last name. Nah, kalian sesuai kebutuhan saja. Mau apa gitu. Di sini misalkan yang ada kita hapus dulu, klik kalian custom column. Ini hapus saja dulu ya. Hapus, jadi kita sesuaikan dulu. Nah, kemudian kita butuhnya apa? Oh, nama misalkan ya. Nama, kemudian apalagi ketika undangan. Ada nama, ada jabatan ya. Jabatan, kemudian perusahaannya apa, kemudian
alamat perusahaan, alamat PT-nya di mana. Jadi kita ngirim suratnya ke PT gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan nomor telepon. Seperti itu. Kalau sudah, oke. Jadi yang ada di sini tulisan-tulisannya juga pasti akan berbeda gitu ya. Sesuai yang diinputkan tadi. Kalau itu bukan nama jadi nama, jabatan, perusahaan, alamat, nomor telepon. Nah, kita input nih satu-satu. Kalau ada di Excel sih, kita juga bisa pakai Excel ya. Tinggal masukkan ke sini. Nah, kita input satu-satu. Misalkan yang pertama ada yang A, yang B, yang C, misalkan ada. Ini kan baru ya. Kalau sudah ada bagaimana? Nah, kalau sudah ada ya, kalian tinggal pilih misalkan yang menu tadi, select use exist yang sudah ada. Nah, saya sudah buat ini namanya alamat ya. Jadi nah, yang ini sudah dibuat. Kemudian edit nanti seperti ini. Ya, seperti ini. Kita edit misalkan. Nah, tampilannya kan sama seperti tadi, ada nama, perusahaan, alamat, jabatan, telepon. Ya, kalau misalkan mau nambah lagi, klik new. Di sini misalkan ada nama kalian Dodo. Dodo Sudoto. Misalkan ini ada di PT Makmur. Alamatnya misalkan di Cikampek. Jabatannya misalkan CEO. Nomor HP-nya misalkan ya sebagai contoh. Nah, ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian klik oke. Kalau sudah, oke, simpan. Jadi ada 5 ya. Ada 5 orang yang akan diundang. Nah, ketika sudah ya, sudah, kalian ini blok nih. Nah, kepada yang kami hormati, Bapak Ibu, namanya siapa? Ini di blok ya. Kemudian klik di atas ada insert merge file. Nah, ini klik nama. Nah, nanti bentuknya seperti ini, ada kurungnya. Ya. Kemudian jabatan juga kan nanti jabatannya apa? Ya. Klik jabatan. Kemudian perusahaan, klik juga di sini perusahaan. Alamat PT-nya, klik juga di sini alamat PT. Nomor telepon, klik juga di sini nomor telepon. Nah, di sini kami bersujud mengundang Bapak, bermaksud mengundang Bapak Ibu. Nama, jadi namanya siapa ini Bapak Ibu ini? Nah, klik lagi nama di sini untuk dapat hadir. Nah, misalkan di sini nama hormat kami yang mengundang. Kalau yang mengundang kan namanya nggak rubah-rubah, jadi bisa ditulis langsung. Misalkan Anggi Sujai, misalkan jabatannya misalkan kepala sekolah. Nah, tanda tangan. Nah, untuk melihatnya ya hasilnya, kalian di sini ada preview result. Ya, kalian klik ini. Nah, di atas kalian bisa perhatikan preview. Nah, lihat. Jadi namanya yang pertama jadi Anjar Madinah, manajer PT Jaya, alamatnya di Karawang, ini nomor HP-nya. Di sini juga Ibu Anjar Madinah. Nah, berubah. Kalau klik kembali lagi ke atas, kalian lihat di sini ada panah nih. Diklik, jadi nomor 2. Nomor 2 itu Ibu Bagja. Nah, Ibu Bagja Selalu, namanya Bagja Selalu. Nah, yang ketiga di sini Cici Sumiati, misalkan CIO di PT Barokah, alamat Purwakarta, nomor HP, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Karena ada 5, jadi ada 5 ya.
Kemudian bagaimana kalau mau di simpan ya, di print, tapi di printnya dalam bentuk dokumen dulu, dilihat dulu semuanya gitu. Kalian bisa di sini ada finish merge, finish and merge. Kalian klik ya. Kemudian bisa kalian pilih yang edit individual dokumen. Ini bisa, atau bisa juga yang print dokumen ya. Print dokumen. Kalau yang individu misalkan ini klik misalkan al, pilih ya. Jadi kalau bisa ini kan nyatu ya sama yang latihan 3 ya. Kemudian di sini ada latihan 5. Kemudian kalau mau kalian buat di rumah surat ya, misalkan bukan latihan, benar-benar surat ya, buatnya satu file ini, satu lembar gitu. Jadi kalau misalkan di klik edit, kemudian pilih al, oke ya. Nanti juga di sini jadi ada 5 ya, jadi ada 5. Misalkan ininya hapus nih. Nah, jadi ada 5. Ini hapus. Nih, kalau dilihat. Nah, dilihat. Yang pertama tadi namanya misalkan Anjar Madinah kan. Di sini juga ada lagi yang kedua namanya Bagja Selalu tuh. Yang ketiga namanya Cicih Sumiati. Jadi tinggal print saja ini gitu. Yang keempat ini ada Kokom Komariah. Kemudian yang kelima tadi input terakhir di sini ada Dodo Sudoto ya. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, kalau udah ini yang ini di close. Nah, ini yang masternya gitu yang tadi. Jadi itu untuk MyRMed, caranya seperti itu. Jadi kalau kalian ada Excel-nya, nama-namanya sudah ada, alamatnya, nomor HP, ya kalian tinggal inputkan gitu. Jadi tidak perlu ngetik satu-satu, ini diketik lagi kata-katanya, tidak usah ya. Tinggal inputkan. Seperti itu. Oke. Kemudian latihan kelima dan keenam. Nah, ini untuk kelima keenam ya. Kelima keenam di sini kita menggunakan Smart Art. Adalah salah satu fungsi di Microsoft Word yang dapat mengubah data berupa teks biasa menjadi data yang lebih menarik secara visual. Jadi ada tampilannya lebih enak dilihat gitu ya. Ini contohnya seperti ini ya. Kemudian ini yang contoh untuk struktur organisasi ya. Nah, untuk membuatnya misalkan di sini ada input, proses, output ya. Misalkan kalian mau buat, di sini ada di menu insert di atas, kemudian ada Smart Art ini di samping chart yang tadi. Nah, kalian tinggal pilih modelnya. Kalau mau model yang tadi ya, berarti kalian pilihnya di proses. Nah, di sini ada nih. Ada baris ketiga, di baris ketiga yang ini. Klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian tinggal tulis di sini. Ya. Misalkan input. Kemudian di sini ada proses. Nah, yang ketiga di sini ada output. Seperti itu. Nah, kalian klik di layar Word. Kalau ingin dikecilkan, kalian tinggal tarik kecilkan seperti ini. Nah, jadi lebih menarik gitu ketika dilihat. Nah, kalau mau diedit, tinggal double klik ya. Double klik muncul, ini kalian edit kata-katanya. Nah, seperti itu. Ya. Ini hapus saja ya. Karena sudah ada di atas. Biar nggak double-double. Nah, kemudian untuk membuat struktur organisasi juga sama. Ya, membuat struktur organisasi juga sama. Jadi kalian tinggal insert ya, kemudian pilih Smart Art, cari modelnya di sini ada list, proses ya, kemudian cycle. Nah, ini untuk organisasi strukturnya pilih hierarki. Misalkan pilih yang pertama ini.
biar sama gitu. Nah, seperti ini. Misalkan yang pertama ini apa? Kepala, misalkan direktur. Gitu ya, dan lain-lain. Pak, ini kan ada di sampingnya ada 3, kalau ada 4 bisa tidak? Bisa, kalian tinggal enter tuh, jadi 4 sampingnya. Tuh. Kemudian ada yang setara sama di bawah direktur, misalkan ada sekretarisnya ada 2 misalkan. Nah, ini bisa. Jadi di sini sampingnya ada lagi gitu. Oh, direkturnya ada 2 misalkan. Kalian juga bisa tuh, seperti itu. Misalkan di samping direktur, misalkan ini direktur. Nah, di sampingnya misalkan di sini ada pengawas. Itu. Ini contohnya ya. Nah, di bawah yang ini, misalkan di bawah teks ini nih, mau ada lagi, bisa tidak? Nah, ini kalian enter. Nah, kemudian setelah di enter kan di bawahnya nih, ini harusnya di samping ini, di bawah ini teks. Kalian klik tab 1 kali tuh, jadi di bawahnya. Nah, di bawah yang ini, yang teks ini, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Misalkan ini pengawas, direktur, sekretaris, ada sekretaris 1, sekretaris 2, kemudian ada apa di sini, di bawahnya lagi punya bawahan, kalian bisa lagi. Ya, jadi caranya seperti tadi ya. Oke. Nah, jadi kalian buat seperti ini ya. Jadi satu file saja Word, nanti hasilnya kumpulkan. Jadi bentuknya sama seperti ini, ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, kemudian ada latihan 4 ya. Di sini ada latihan 5 dan ada juga latihan 6 ya. Jadi buat seperti ini, kemudian kumpulkan sebagai bukti kalian itu mengikuti perkuliahan atau memperhatikan seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini ya dicukupkan sekian gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan bisa digunakan di lain waktu, walaupun sekarang misalkan tidak perlu hal seperti ini, mungkin di lain waktu ini diperlukan. Oke, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.